Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari Neo Soho Mall, persisnya di Open Kitchen lantai 3A ya. Kita lagi makan-makan dan minum-minum dari Hachimitsu. Terima kasih Hachimitsu. Sudah habis. Wah, sudah habis. Sudah nambah. Aduh, Sudah nambah. luar biasa. Maklum lagi puasa. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita punya VT kegiatan-kegiatan menarik di bulan puasa nih. Kita lihat ya. Korps Lalu Lintas Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Jasa Marga dalam rangka mempersiapkan arus mudik dan balik Lebaran 2019. Volume kendaraan arus mudik dan balik Lebaran diprediksi naik hingga 30 hingga 40% dibanding tahun lalu. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan untuk mengurai kemacetan terlebih sejak H-3 dan H+3 Lebaran. Selain penghentian sementara 4 proyek yakni proyek Tol Elevated Cikampek, Kereta Cepat Bandung, LRT Jabodetabek, dan proyek Tol Cibitung Cilincing, polisi akan memberlakukan sistem satu arah atau one way di dalam ruas tol pada waktu-waktu tertentu. Sementara untuk pemberlakuan sistem ganjil genap di dalam ruas tol masih dalam tahap pembahasan bersama. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan libur dan cuti nasional Lebaran 2019 dimulai sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2019 mendatang. Nah, tadi saya sempat kepotong ngomongin kebijakan dari Presiden di periode keduanya kalau kepilih berdasarkan quick count ya. Kalau dari Mas Hendri dulu deh. Saya sebagai yang di tengah-tengah dong. Kita ngebahas Pak Jokowi aja deh, yang dari hasil quick count banyak yang menggembleng beliau dan kemungkinan masuk ke periode kedua. Dari kebijakan-kebijakan beliau selama di debat capres kayak 3 kartu atau super holding di BUMN dan lain-lain. Apa yang bisa jadi kritikan Mas Hendri di debat capres terakhir? Kalau menurut saya memang kalau 3 kartu ini hati-hati dalam implementasi, terutama dalam komunikasi. Ya. Jangan sampai kebijakan 3 kartu ini muncul sebagai pengakuan atas kegagalan Pak Jokowi di 3 bidang ini. Ya. Gitu misalnya sembako murah. Jangan-jangan itu kan jadi seperti pengakuan Pak Jokowi bahwa memang sampai hari ini tuh sembakonya mahal. Saya tahu maksudnya baik, makanya dari sisi implementasi dan komunikasi itu harus hati-hati. Kalau Pak Jokowi agak kerepotan dari sisi komunikasi, silakan kontak ke Jak TV untuk menghubungi saya, gitu kan? Jadi saya ini sekalian promosi ya, sekalian promosi. Karena maksud saya itu dia. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi yang paling saya tunggu itu adalah kebijakan-kebijakan digitalnya Pak Jokowi. Karena selama debat capres kemarin kan yang online itu ya? Iya, sangat digital sekali, online. Terus kemudian unicorn dan beberapa palaparing itu yang sebenarnya yang saya tunggu. Ini kira-kira beliau akan melakukan apa dengan digital ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan harga-harga bahan pokok yang mudah-mudahan bisa jadi lebih murah. Apakah ini juga bisa menurunkan harga tarif listrik gitu misalnya. Jadi ini benar-benar saya tunggu nih kebijakannya Pak Jokowi yang ini. Dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan. Karena apapun itu masyarakat juga butuh tuh lapangan pekerjaan. Kan banyaklah perdebatan tentang digital ini, katanya kalau ada startup sebagian besar pemiliknya juga pemiliknya dari luar negeri, asing gitu. Bagaimana dengan Indonesianya? Nah ini yang harusnya dijawab. Tapi sih menurut saya kita harus optimis bahwa memang Indonesia akan menapaki jalur kemenangan atau kemajuan yang selanjutnya. Nah ini beberapa hal semoga bisa tercapai. Kemudian yang Pak Kiai Ma'ruf katakan misalnya ada bank wakaf dan lain-lain, mudah-mudahan itu bisa benar-benar terpenuhi. Karena kalau semua hal yang dijanjikan Pak Jokowi ini terpenuhi, maka presiden siapapun nanti di 2024 akan lebih mudah pasti mengelola negara ini. Karena dasar-dasar fondasinya sudah ditetapkan. Justru buat saya mengagetkan adalah kepindahan ibu kota. Karena sama sekali tidak disebutkan oleh Pak Jokowi pada saat debat perpindahan ibu kota, kecuali memang 4 tahun yang lalu pada awal-awal beliau memerintah itu pernah disebut ada wacana untuk pemindahan ibu kota. Kalaupun terlaksana pemindahan ibu kota ini tidak bisa selesai 5, 10, 20 tahun. Ini butuh waktu 30-40 tahun. Pemindahannya atau proses pemindahan dan proses pelaksanaan ibu kota yang baru ini. Contohnya Jepang lah ya. Kyoto itu sudah dipersiapkan sebagai pengganti ibu kota Jepang, menggantikan Tokyo itu sudah sejak 25 tahun yang lalu. Tapi hingga hari ini kan juga belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan kapanpun nanti bisa terlaksana, memang itu adalah yang terbaik buat negeri ini. Mudah-mudahan saya nanti saya juga masih bisa menikmati
pemindahan ibu kota yang baru dan menikmati ibu kota yang baru, ikut ke sana gitu Berarti ya. nanti Karena komplek tinggal DPR-nya pindah ke sana dong, itu tidak di tergantung Kalibata. sebetulnya. Oh, Tapi tergantung. sebaiknya memang kita pindahkan. Ya pindah dong. Masa nanggung? supaya lebih mandiri DPR-nya ya. Iya. Makasih ya Mas. Terima kasih. Dan DPRD-nya tidak jadi ibu kota. Nah, berarti. kalau DPRD ya tetap jadi DPRD Jakarta. Iya, tapi Iya. tidak jadi DPRD ibu Tidak kota kan. tidak di DPRD ibu kota. Tapi menurut saya beginilah, kepindahan ibu kota ini kalau melihat Jakarta ya, yang katanya tanahnya sudah mulai turun, kemudian padat sekali. Kalau memang harus pindah-pindahlah. Karena yang namanya sebuah ibu kota ini kan flagshipnya sebuah negara ya. Iya. Jadi memang harus lebih baik dan terlihat kinclong gitu dibandingkan kota-kota yang lain. Ini kan di Jakarta ini kan luar biasa, penduduknya ini kan sangat sabar. Kena macet hari ini dan Sabar. mereka bersedia mengulangi di hari berikutnya. Iya. Bersedia lagi mengulang di hari-hari berikutnya dan nggak ada Kita-kita komplain. ini. Ini kita ini luar biasa emang gitu. Iya. Sudah ditempa ya gitu. Mudah-mudahan warga ibu kota nanti tidak perlu merasakan apa ibu kota yang baru, warga ibu kota yang baru tidak perlu merasakan lagi kemacetan. Oke. Macetnya tetap di Jakarta. Jakarta Jangan ya. Ikut pindah lah kalau bisa. Macetnya ini dibagi-bagi secara proporsional di seluruh Indonesia kalau bisa. Oke. Habis ini saya mau nanya kesiapan dari kedua caleg ini kalau tidak terpilih ya. Karena media sedang menunggu berita-berita caleg-caleg yang stres. Parah banget Ini nih. media seneng banget soalnya ini lagi dijadiin headline. Soalnya sebelum pemilu aja liputan soal rumah sakit yang menampung para caleg yang kalah udah ada berita-beritanya. Ini belum tanggal 22 nih. Nah, saya mau nanya kesiapan dari para caleg ini kalau kalah biasanya gimana sih Mas Henry? Kalau kalah itu sakit. Pasti. Jadi nggak ada lah itu siap kalah tuh susah. Susah itu siap kalah. Apalagi kalau udah keluar uang banyak ya. Nah, sekalian juga saya mau nanya berapa sih dana kampanye? Karena kita punya bocoran dari timnya Pak Jokowi dan timnya Prabowo soal dana kampanye. Abis ini kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.